wabarakatuh. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi sel. Dalam bab 1.1 ini, yang akan Ibu jelaskan adalah mengenai pengertian dan teori sel. Pengertian dan teori sel ini, siswa dapat menjelaskan pengertian sel dan teori tentang sel. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Apakah ini sel? Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kehidupan. Di dalam sel terjadi proses kehidupan, seperti reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, pemanfaatan energi, respon terhadap lingkungan, homeostatis atau pengaturan tubuh, serta adaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Struktur umum sel. Sel biasanya terdiri dari bagian luar sel, membran dan dinding sel. Bagian dalam sel biasanya terdiri ada sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan organel lainnya. Ukuran sel. Ukuran sel sangat beragam, mulai dari terkecil hingga yang dapat dilihat oleh mata kita sendiri. Biasanya, ukuran yang paling kecil kita hanya dapat melihatnya dengan mikroskop elektron. Sedangkan untuk yang lebih besar lagi, ukuran dari sampai dengan 1 mm menggunakan mikroskop cahaya. Namun, yang lebih dari 1 mm biasanya dapat dilihat oleh mata kita langsung. Kalian bisa memperhatikan gambar ukuran sel tersebut. Jenis sel di sekitar kita. Salah satu jenis sel di sekitar kita, gambar A, merupakan filamen sel fungi atau jamur. Gambar B, bakteri troponema. Gambar C, sel darah merah dan sel darah putih. Gambar D, radiolarian. Gambar C, stentor atau protozoan. Gambar F, ini merupakan sel telur manusia dan sperma. Gambar G, intestinal cell. Gambar H, sel xilem pada tumbuhan. Gambar I, syaraf retina. Kemudian kita akan membahas mengenai teori sel. Ada beberapa teori sel, begitu banyak teori sel yang akan kita bahas beberapa saja. Yang pertama adalah Robert Hooke, 1665. Sel sebagai ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding. Nah, biasanya Robert Hooke adalah orang pertama penemu sel. Rudolf Virchow, 1858, setiap sel berasal dari sel sebelumnya yang telah ada. Omniselula es selula. Max Kuze, 1861, sel merupakan unit fungsional terkecil makhluk hidup. Yang keempat, ada Johannes Purkinje, 1839, pertama kali menggunakan istilah protoplasma untuk menyebutkan bahan-bahan hidup di dalamnya. Yang kelima, Theodor Sahwan, 1839. Semua organisme tersusun atas satu lebih dari sel, dan sel merupakan dasar struktur semua makhluk hidup.
Berikutnya ada Matthias Hayden, 1838, semua jaringan tumbuhan tersusun atas sel-sel. Berikutnya ada Felix Dujardin, 1835. Menggunakan istilah protoplasma untuk menyebutkan cairan yang ada di dalam sel. Selanjutnya ada Robert Brown, 1831. Inti sel atau nukleus merupakan bahan yang terpenting dalam suatu sel hidup. Terakhir ada Watson dan Crick, 1953. Materi genetik diturunkan oleh sel kepada keturunannya. Itulah sajian kali ini. Terima kasih. Untuk berikutnya kita akan membahas mengenai perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.